Persiapan pernikahan bukan cuma gedung, makanan, atau pakaian aja loh. Calon pengantin juga dianjurkan untuk melakukan vaksinasi sebelum menikah. Tujuannya apa? Ya sebagai upaya pencegahan pada penyakit yang mungkin muncul setelah pernikahan. So buat kamu yang udah berencana mau nikah, yuk simak video ini untuk tahu apa aja jenis vaksin yang disarankan sebelum menikah. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Kondisi kesehatan kedua calon pengantin itu memang penting banget buat diperhatikan sebelum menikah. Kenapa sih gitu? Ya karena setelah menikah, kamu akan berhubungan intim secara rutin. Selain itu kan kemungkinan kamu nanti hamil juga ada tuh. Jadi dengan pemberian vaksinasi pranikah, kamu diharapkan bisa terlindung dari beberapa penyakit berbahaya. Berikut ini adalah 5 jenis vaksin yang dapat diberikan sebelum kamu menikah dan memiliki anak. Yang pertama ada vaksin DPT alias difteri pertussis tetanus atau vaksin TT yaitu tetanus toxoid. Pemerintah Indonesia mewajibkan vaksinasi TT bagi calon pengantin wanita. Tapi kalau misalkan sudah pernah sebelumnya melakukan vaksinasi DPT, maka sebenarnya nggak perlu dilakukan lagi ya. Hal ini karena pada vaksin DPT itu sudah tercakup pencegahan 3 penyakit, yaitu difteri, pertussis, dan tetanus. Kedua vaksin ini bisa diberikan sebelum menikah atau kepada wanita yang akan dan sedang hamil. Sebenarnya disarankan untuk melakukan vaksinasi ulang atau booster DPT sekitar 10 tahun sekali. Yang kedua ada vaksinasi HPV atau Human Papilloma Virus. Virus HPV itu bisa menyebabkan sejumlah penyakit. Salah satu contohnya adalah kanker serviks. Penularan virus ini adalah lewat kontak langsung dan hubungan seksual. Makanya, vaksin HPV ini sebenarnya lebih ideal kalau diberikan kepada mereka yang belum pernah berhubungan intim atau sebelum menikah. Pemberian vaksin setelah terinfeksi virus dinilai kurang efektif. Dan sebenarnya nggak cuma pada wanita, pria juga dianjurkan nih untuk melakukan vaksinasi ini untuk mencegah tertular virus dari pasangannya. Yang ketiga ada vaksin MMR yaitu Measles, Mumps, and Rubella. Melakukan vaksinasi MMR sebelum menikah itu dianjurkan karena bisa membantu mencegah penyakit campak, gondongan, dan juga rubella. Ini penting banget terutama bagi kamu yang pengen segera punya momongan karena kalau salah satu penyakit tersebut terjadi pada wanita ketika hamil, maka resiko mengalami keguguran atau cacat lahir bayi itu bisa meningkat. Tapi masalahnya, vaksinasi ini nggak dianjurkan untuk dilakukan pada wanita yang sedang hamil karena mungkin berbahaya bagi janinnya. Jadi kapan dong diberikannya? Ya, waktu terbaik vaksinasi MMR adalah sebelum merencanakan kehamilan. Nanti setelah divaksin, kamu dan pasangan juga perlu mencegah kehamilan dulu selama 3 bulan. Yang keempat ada vaksinasi cacar air atau varicella. Terkena cacar air saat hamil itu bisa meningkatkan resiko janin mengalami cacat. Meski begitu, vaksinasi cacar air itu tidak disarankan untuk dilakukan saat hamil. Kamu dianjurkan untuk melakukan vaksinasi ini sebelum menikah ya. Vaksin ini juga lebih diutamakan kalau usia kamu di bawah 30 tahun dan belum pernah kena cacar. Tapi dok, saya ragu udah pernah vaksin cacar apa belum nih pas kecil? Nah, kalau kondisinya kayak gini ya udah amannya sih boleh vaksinasi cacar ini diberikan kembali. Dan yang kelima, ada vaksin hepatitis B. Vaksin hepatitis B ini termasuk dalam imunisasi dasar pada bayi baru lahir sampai usia 5 tahun. Tapi meskipun begitu, kamu tetap disarankan untuk melakukan vaksinasi hepatitis B sebelum menikah sebagai upaya pencegahan. Vaksinasi ini perlu dilakukan karena hepatitis B ini bisa menyebar lewat hubungan intim dan pemakaian barang pribadi bersama kayak sikat gigi ataupun pisau cukur. Dan gak hanya itu, hepatitis B juga dapat ditularkan dari ibu kepada bayi saat proses persalinan. Vaksinasi sebaiknya menjadi salah satu persiapan pernikahan yang dilakukan para calon pengantin. Dengan begitu, harapannya sih kamu dan pasangan bisa terus sehat, terus nantinya juga bisa menjalani masa pernikahan yang lebih aman serta nyaman bersama keluarga. Nah, untuk memastikan keamanan vaksinasi terhadap kondisi kesehatanmu sebelum menjalani vaksinasi, termasuk juga menentukan jenis vaksinasi apa aja yang perlu dilakukan, sebaiknya kamu sama pasangan konsultasi dulu nih sama dokter. Tapi kalau misalkan masih bingung mau nanya kemana, kamu bisa mulai dulu dengan chat bersama dokter lewat layanan telemedicine, kayak yang ada di aplikasi Halo Dokter ini. Di aplikasi ini kamu bisa tanya apa aja seputar kesehatan, termasuk vaksinasi pranikah, bahkan hingga merencanakan program kehamilan setelah menikah nanti. Dokternya ada banyak banget dengan pilihan spesialisasi yang lengkap juga. Dan untuk masalah kayak gini-ginian, kamu bisa chat dokter spesialis kandungan yang ada di aplikasi Halo Dokter.
Nanti untuk vaksinnya, dengan Halo Dokter kamu juga bisa tuh buat janji temu langsung di fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kamu tinggal datang aja sesuai jadwal appointment dan nggak perlu repot antri lagi buat daftar doang. So, buat nyobain layanan ini, langsung aja download aplikasi Halo Dokter di Google Play atau App Store setelah video ini selesai. Oke deh, kayaknya segitu dulu informasi dari saya kali ini. Semoga cukup jelas dan bisa bermanfaat buat kamu dan pasangan ya. Saya ngerti banget kok kalau dalam mempersiapkan pernikahan pastinya bakal ribet banget ya, termasuk soal vaksinasi ini. Tapi agar semuanya lancar, jangan lupa pastikan untuk selalu menjaga komunikasi dua arah dengan pola pikir yang terbuka bersama pasangan ya. Apalagi kalau untuk pernikahan dan tentunya kesehatan juga, tujuan kita itu pastinya untuk jangka panjang kan. Sip deh kalau gitu. Nah, selanjutnya mau bahas topik kesehatan apa lagi nih? Kalau punya ide langsung aja ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat like dan share video ini supaya makin banyak pasangan yang bisa tahu informasi barusan. Terus tentunya subscribe juga dong channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan kalau ada informasi kesehatan terbaru dari Halo Dokter. Salam buat pasangan dan keluarga, semoga semua persiapan kalian lancar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, hidup sehat bersama Halo Dokter.